Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian ke dalam negeri yaitu Provinsi Bali. Kali ini kami akan mengajak kalian ke luar negeri yaitu lebih tepatnya negara Tonga. Tahukah kamu negara mana di dunia ini yang lebih awal merayakan pesta tahun baru? Negara itu adalah Tonga. Perayaan tahun baru lebih awal berlangsung di Tonga, Kiribati, dan Samoa. Negara Tonga juga sempat menjadi perhatian dunia karena letusan gunung bawah lautnya pada 14 Januari 2022, sehingga pada saat itu menyebabkan tsunami melanda pulau terbesar yang berada di Tonga, Tonga Tapu, Hawaii, hingga Jepang. Lebih lengkapnya mengenai negara Tonga, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Rata-rata durasi penerbangan non-stop dari Indonesia ke Tonga adalah 12 hingga 15 jam terbang mencakup jarak 12.157 km. Rute paling populer adalah Denpasar, Nuku'alofa. Tiket pesawat paling murah ke Tonga dari Indonesia berkisar 39 juta rupiah. Penerbangan internasional dari Indonesia ke Tonga biasanya memerlukan 2 atau lebih transit, seringkali melalui negara-negara tetangga seperti Australia atau Selandia Baru. Negara Tonga adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan dan memiliki luas sekitar 748 km persegi. Negara ini adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Negara Tonga secara resmi merupakan kerajaan Tonga di barat daya Samudra Pasifik. Tonga terdiri dari sekitar 170 pulau yang dibagi menjadi 3 kelompok pulau utama antara lain Tonga Tapu di selatan, Ha'apai di tengah, dan Vavau di utara. Dalam banyak bahasa Polinesia, arti kata Tonga adalah selatan, seperti gugusan kepulauan paling selatan yang dari Polinesia Pusat. Kepulauan Tonga terletak di perbatasan lempeng tektonik, yaitu Pasifik dan Australia. Bagian barat kepulauan ini terdapat palung yang dalam, yang terletak pada daerah laut negara dan merupakan akumulasi wilayah vulkanik pulau dan karang-karang. Iklim negara ini adalah tropis di bawah pengaruh dari Asia Tenggara. Dijuluki sebagai Friendly Island, negara Tonga memiliki penduduk yang hampir seluruhnya adalah keturunan Polinesia. Meskipun begitu, warga Tonga memiliki percampuran ras, budaya, dan bahasa yang cukup kompleks lewat pengaruh Melanesia melalui kontak dengan orang Fiji, serta pernikahan campuran dengan orang Eropa yang sudah umum terjadi di negara ini. Sebagian besar penduduk Tonga tinggal di 3 kelompok pulau utama dan hampir 3/4 dari mereka ada di Pulau Tonga Tapu. Kendati demikian, banyak orang Tonga yang memilih bermigrasi ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat dan Selandia Baru. Untuk berkomunikasi, warga Tonga menggunakan bahasa Tonga sebagai bahasa sehari-hari. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di negara ini. Perekonomian negara Tonga mengandalkan sektor pertanian, mulai dari komoditas labu, kelapa, pisang, hingga vanili. Komoditas tersebut merupakan tanaman komersial utama. Ada juga tanaman penting lainnya termasuk ubi, talas, singkong, jagung, semangka, nanas, sukun, limau, dan tomat. Menurut Tonga Pocket Guide, satuan mata uang di Tonga adalah Tonga Pa'anga dan umumnya ditulis dengan tops. Meskipun berbentuk negara merdeka, tapi kemerdekaan Tonga memang unik, karena kemerdekaan ini adalah sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan dari kerajaan Inggris untuk penduduk setempat, sehingga kemerdekaan ini pantas disebut sebagai hadiah, di mana Inggris memenuhi janjinya atas sebuah perjanjian atau traktat persahabatan yang ditandatangani pada tahun 1900. Pemerintahannya yang apik juga menjadi sebab mengapa negara ini sangat menarik. Kerajaan ini dikelola oleh Perdana Menteri yang mengurus pemerintahan dan luar negeri. Sedangkan rajanya hanya mengurus simbol-simbol bidang sosial dan kemasyarakatan, misalnya hukum adat dan sejarah. Ukiran dan kerajinan tradisional dari kulit kayu dan daun pandan menjadi komoditas yang paling banyak dicari oleh wisatawan.
Selain itu, melansir dari Lonely Planet, Tonga juga terkenal akan tari-tarian tradisionalnya yang menjadi bagian penting dari upacara nasional dan perayaan desa setempat. Ada tarian dayung populer yang disebut Metu Upaki, di mana penarinya membawa papan berbentuk dayung dengan lukisan abstraksi tubuh manusia. Selanjutnya ada pula tarian perang Kailao, tarian laka-laka, dan Maulu-ulu yang dilakukan berkelompok. Tradisi lisan pun masih bertahan di desa Tonga dalam bentuk peribahasa, epos keagamaan, silsilah, puisi, fabel, dan mitos. Sementara untuk atraksi wisata, ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh wisatawan di desa Tonga. Mulai dari mendaki di Ewa bersantai di resort mewah, hingga snorkeling di Vavau untuk melihat pemandangan bawah laut bersama paus. Puncak gunung api bawah laut membentuk dua rantai paralel pulau-pulau Tonga. Sebagian besar pulau-pulau di rantai barat diklasifikasikan sebagai pulau-pulau tinggi karena mereka telah terangkat jauh di atas permukaan laut oleh aktivitas gunung berapi yang berulang. Sebagian besar penduduk Tonga adalah beragama gereja Kristen. Sekitar sepertiga orang Tonga adalah anggota gereja Wesleyan, hampir seperlimanya adalah Mormon. Sisanya kebanyakan Protestan. Tonga mempunyai beragam satwa liar seperti burung darat, antara lain merpati, rails, jalak, kingfisher. Ada juga burung beo kesturi, dada merah, dan lori, mahkota biru, yang dianggap oleh beberapa orang sebagai burung terindah di Pasifik. Tebing pulau berfungsi sebagai rumah bagi burung tropis berekor merah dan berekor putih. Di antara burung asli Pulau Niuafo'ou adalah burung inkubator. Desa Kolowai di Pulau Tonga Tapu adalah rumah bagi koloni rubah terbang atau dengan nama latinnya Pteropus tonganus. Dilansir dari Tonga Pocket Guide, salah satu alasan utama banyak wisatawan datang ke Tonga adalah untuk berenang bersama paus bungkuk. Paus bungkuk bepergian sepanjang 4.830 km dari tempat mencari makan mereka di Antartika ke perairan hangat Tonga setiap tahunnya antara bulan Juni dan Oktober. Hewan ini datang ke Tonga untuk berkembang biak, melahirkan, dan membesarkan anak mereka sebelum kembali ke Antartika. Mengutip dari laman Taste Atlas, Kaumela uvi adalah salah satu varietas ubi yang dapat dimakan yang ditanam dan dibudidayakan di kerajaan Tonga. Jenis ubi ini merupakan variasi dari spesies Dioscorea alata yang juga dikenal sebagai ubi air atau ubi putih. Kaumela uvi memiliki tekstur dagingnya yang lengket, bisa berwarna putih atau merah. Jenis ubi ini banyak jenisnya antara lain Kaumela hako, Kaumela hina, Kaumela kula, Kaumela lautoka, dan Kaumela lokaloka. Pulau Ewa di Tonga adalah pulau terbesar kedua di negara itu dan banyak menawarkan keindahan alam yang memikat. Pulau ini memiliki pegunungan yang subur, hutan lebat, dan pantai yang sepi. Pulau Ewa adalah tempat yang sempurna untuk hiking, berkemah, dan menjelajahi alam dengan jarak pandang yang luar biasa. Tongan tapa adalah kain yang dihasilkan secara tradisional dari kulit pohon yang dihiasi dengan pola-pola khas negara Tonga. Ini adalah produk seni dan kerajinan tangan yang penting di negara ini. Agama kekristenan adalah bagian penting dari kehidupan di negara Tonga. Dan hari Minggu aktivitas penduduk di negara ini hanya dikhususkan untuk bepergian ke gereja, keluarga, pesta, dan beristirahat. Dan kegiatan bisnis, berdagang, dan olahraga tidak ada yang buka pada hari Minggu. Niuafo'ou adalah sebuah pulau kecil dengan gunung berapi bawah laut dikenal juga dengan nama Pulau Tinken. Pulau ini mendapat julukan itu karena tidak memiliki tempat berlabuh alami. Dan selama beberapa dekade, satu-satunya cara agar surat datang dan pergi adalah bagi perenang yang kuat untuk membawa kaleng biskuit ke kapal yang lewat. Menurut legenda modern, praktik itu ditinggalkan pada tahun 1931 ketika seorang perenang menjadi korban serangan hiu. Lagu kebangsaan Tonga Ko Evasi O Etui O E Otu Tonga merupakan ekspresi yang penuh semangat dari rakyat Tonga terhadap sejarah dan budaya mereka. Dinyanyikan dalam bahasa Tonga, lagu ini mengandung pesan tentang kekuatan dan kebesaran kerajaan Tonga sekaligus merayakan kesatuan dan identitas bangsa mereka. Lagu ini menjadi lagu kebangsaan resmi pada tahun 1874 saat Raja George Tupou I memerintahkan penggunaannya. Raja George Tupou adalah tokoh penting dalam sejarah modern Tonga yang memimpin negara menuju perubahan dan modernisasi.
Lagu ini dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk merayakan dan memperingati prestasi serta kepemimpinan Raja George Tupou I. 3 pedang melambangkan 3 dinasti atau 3 nasab raja-raja yang memerintah Tonga, yaitu Tui Tonga, Tui Ha'atakalawa, dan Tui Kanokupolu. Tui Kanokupolu merupakan dinasti yang memerintah Tonga sampai saat ini. Tonga disatukan oleh Raja Xiaoxi Tupou dan pada zaman pemerintahnya inilah lambang ini dirancang. Seekor merpati yang sedang terbang dengan membawa tangkai zaitun di paruhnya merupakan lambang akan harapan agar Tuhan senantiasa menganugerahkan perdamaian pada Tonga. 3 bintang merupakan lambang dari 3 pulau utama Tonga, yaitu Tongatapu, Vavau, dan Ha'apai. Mahkota melambangkan tahta monarki yang memerintah Tonga hingga saat ini. Pita bertuliskan kata Koe Otuamo Tonga Kohokutofia yang artinya Tonga dan Tuhan adalah warisanku. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.